Bagaimana kita mengetahui bahwa kita adalah orang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan sesuai predestinasi? Engkau mengetahui engkau dipilih oleh Allah karena engkau mempunyai kesempatan mendengar Injil. Karena Tuhan sudah mempredestinasikan, maka Tuhan memberikan pimpinan. Sehingga pada satu hari engkau mempunyai kesempatan dengar Injil. Mendengar Injil dan mau mendengar Injil dan menerima Injil, itu semua bukan rencanamu. Karena engkau tidak mau, engkau tidak berencana menjadi orang Kristen. Tetapi kenapa bisa bertemu dengan Tuhan? Kenapa bisa mendengar Injil? Kenapa ada firman yang bisa sampai kepada tanganmu, ke telingamu? Karena Tuhan predestinasi dan Tuhan memimpin. Saya tanya, Paulus pernah berencana menjadi orang Kristen tidak? Pernah ada? Yang direncanakan ada membunuh orang Kristen kan? Paulus tidak pernah berencana menjadi orang Kristen. Dia berencana mencari, mempenjarakan, mengikat atau menuduh, menghakimi orang Kristen. Tapi akibatnya di dalam niat dia yang melawan Kristen, Tuhan menemukan dia. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia kaget. Siapakah engkau Tuhan? Tuhannya Tuhan, kau perlu tambah apakah? Siapakah engkau? Di situ kita lihat, engkau tidak pernah rencana apa-apa. Mau terima Tuhan. Tapi engkau dengar Injil. Karena apa? Tuhan yang merencanakan memberi kesempatan. Karena Tuhan memberikan rencana kesempatan, berarti engkau tahu kalau Tuhan ada maksud untuk saya. Setelah dengar Injil, engkau tergerak. Berarti Tuhan bermaksud menggerakkan kamu. Setelah tergerak, engkau menerima Tuhan. Berarti Tuhan berencana untuk menerima kamu. Maka engkau menerima penerimaan itu. Itu namanya iman. The acceptance of the acceptance. Menerima penerimaan. Ini kalimat yang paling agung mengenai iman dari Martin Luther. I do not know why you had accepted me, a wretched sinner like this. Saya orang berdosa yang begitu rusak. Kenapa engkau mau menerima aku? Tetapi ini satu fakta. Maka aku mengatakan, sekarang aku menerima bahwa engkau menerima aku. The acceptance of acceptance. Itu namanya iman. Jadi bagaimana tahu kita dipilih? Karena kita pernah mendengar Injil. Kita digerakkan. Akhirnya kita menerima Tuhan. Ini ada tanda kaum pilihan yang pertama. Kedua, engkau mengetahui engkau dipilih. Karena engkau telah digerakkan di sinar cahaya oleh Roh Kudus. Engkau sedih bagi dosamu. Engkau sendiri merasa guilty feeling. Engkau merasa so sorrowful, so sad of your sin. Itu berarti Tuhan mengetuk pintu. Tuhan menjadikan engkau hancur hati, menyadari akan dosamu. Ini membuktikan Tuhan bekerja di hatimu. Ketiga, engkau menerima Kristus dan sukacita pengampunan dosa diberikan kepada engkau. Ini buktinya engkau dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Keempat, engkau mulai berubah sifat, membenci yang dibenci oleh Tuhan dan mencintai yang dicintai oleh Tuhan. Perubahan daripada central will, function of will, itu membuktikan engkau sudah dikasih satu sifat baru. To be a new creation, to be the new creation, the new being in Jesus Christ. Nah ini tandanya adalah emosimu mulai berubah, kehendakmu mulai berputar, dan pikiranmu mulai beralih. Yang dulu pikir jahat-jahat, yang dulu inginkan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang dulu engkau mau adalah melawan Tuhan. Sekarang kemauan diputar, emosinya dirubah, pikirannya itu dialihkan menjadi memikirkan kebenaran. You love what God loves, you hate what God hates. You have the emotion in accordance with the emotion of God. You have the intellectual thinking in accordance of the truth revealed by God. You have the will to plan your life according to the planning of God. Ini membuktikan perubahanmu, kau dipilih. Terakhir, orang yang mengetahui diri diselamatkan karena dia mempunyai beban mencintai sesama manusia. Mengabarkan Injil, membagi traktat, membicara tentang Kristus yang dulu tidak mungkin. Nah ini semua membuktikan engkau sudah dipanggil, diselamatkan. Nah orang yang tidak pernah ada perubahan, tidak pernah mau mengabari Injil, tidak peduli orang lain, saya sulit tahu kalau dia sudah dipanggil oleh Tuhan atau tidak.